Jadi kebalikannya kayak cermin aja gitu loh. Cermin cekung, lensa cembung. Cermin cembung, lensa cekung. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 33. Oke, nah kita lanjut ya ke soal nomor 33. Gas oksigen. Nah, gas oksigen kalian harus notes. Karena apa? Karena kalau nggak di notes itu bahaya. Karena gini, kalau gasnya tidak dispesifikkan apa, itu nanti rumusnya bisa beda. Gas oksigen O2 itu adalah diatomik ya, diatomik termasuknya. Karena nggak ada unsur gas itu sendiri, dia biasanya pasti ada temannya sendiri, nggak jomblo ya. Nah, di sini saya kasih gambar grafik untuk nilai, ini gambar grafik nilai kapasitas kalor ketika ini kapasitas kalor ya, CV kan ada CV ada CP. Nah, untuk CV ini untuk diatomik. Nah, untuk keadaan diatom, artinya untuk diatomik dan kemudian pada suhu yang beda-beda. Karena kalau kalian sebenarnya itu energi dalam, mungkin kalian mungkin belajarnya yang rumus energi dalam atau U itu sebenarnya sama dengan sigma Eka atau Eka total gitu ya, kita bisa bilang atau Eka total sama dengan, kita bisa rumuskan bahwa F1/2 kT, di mana F ini adalah derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu dapat dari mana? Nah, derajat kebebasan di sini tergantung geraknya. Ya, tergantung geraknya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Makanya kenapa? Nah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, artinya bukan. Sorry Pak, 3. Ini bisa 3. Bisa 3, bisa 5, bisa 7 sementara ini ya. Cuman kalau nextnya nggak tahu berapa. Maksudnya mungkin seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, yang 3 ini itu kalau cuman translasi. Nih di sini nih. Ini kalau F-nya 3. Kalau di sini F-nya 5, kalau di sini F-nya 7. Artinya apa? Kalau F-nya 3 artinya cuma melakukan gerak translasi. Ya, translation itu translasi. Yang kalau udah sampai 5 itu udah sampai rotasi. Jadi translasi plus rotasi gitu ya. Jadi di sini tuh udah masuk ke tahap translasi plus rotasi. Di sini baru translasi doang. Kalau di sini adalah translasi plus rotasi plus vibrasi. Nah, gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah diatomik, untuk masalah gas yang dirinci banget, ya gas yang dirinci banget itu be careful ya. Karena kalau dirinci banget kan ada monoatomik, ada diatomik, nah, gitu ya. Kalau misalnya rumus yang kenapa nggak pakai yang 3/2 kT aja atau 3/2 nRT? Nah, kenapa? Karena kalau ini itu adalah gas ideal aja, nggak dikasih tahu gas apa. Tapi di dalam soal ini dikasih tahu bahwa gasnya adalah oksigen ya. Gas oksigen, gas diatomik, diatomik O2. Kemudian kalian lihat suhunya. Kalau di sini di gas ideal itu suhunya bebas berapa, yang no problem. Rumusnya tetap 3/2 nRT atau 3/2 kT. Dengan yang gasnya apa aja juga nggak peduli. Cuman kalau untuk gas diatomik itu be careful. Karena beda suhu, beda derajat kebebasan atau beda rumus energi kinetiknya. Nah, kalian perlu lihat bahwa di sini untuk suhunya berarti di sini kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahuinya bahwa T-nya adalah 27 derajat Celcius, kita rubah ke dalam Kelvin ya. Karena temperaturnya harus dalam bentuk Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian untuk konstanta Boltzmann-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Yang ditanya adalah energi VRMS ya, atau V rata-rata ya, VRMS. Root mean square atau alias kita bisa bilang rata-rata root mean square itu adalah akar kuadrat rata-rata gitu ya. Kenapa kok bisa akar? Karena di sini kalau kita kerjakan kan rumusnya Eka sama dengan setengah mv kuadrat, artinya ya m0 v kuadrat, karena kan satu biji ya kita hitungnya, nggak total. Oke, dimana Eka-nya yang kita pakai karena berhubung, lihat nih 300 itu ada di sekitar sini ya, ada di sekitar sini, udah 200 lebih nih di sini, maka dia udah masuk yang
5/2R atau yang udah masuk ke F-nya 5. Berarti 5/2R. 5/2 di sini kita pakainya, atau kita pakainya yang NRT dulu aja ya. NRT sama dengan setengah M0 V kuadrat. Berarti ini kita coret ya, bisa. Sehingga V kuadrat ini kita bisa tulis dengan yang namanya 5 dikali NRT per M0. Sehingga V-nya adalah akar dari 5 NRT per M0. Nah, di sini kita bisa bilang kan N per MO ya, itu sama dengan kebalikan dari MR ya. Kenapa? Kan kalau masih rumus kimia ya, N sama dengan massa per massa molar atau massa per MR. Nah, di sini sekarang kalau misalnya N per massa berarti setara dengan apa? 1/MR ya. Nah, dari sini kita masukin bahwa V sama dengan akar 5. Nah, karena di sini M0-nya aja nggak dikasih tahu. Nah, di sini oksigen ya. Nah, oksigennya kita bisa cari tahu, berarti ini 5 RT atau 5 KT juga nggak apa-apa ya. 5 KT per MR ya. Jadi bisa pakai 5 KT per MR juga boleh. Tapi kalau untuk KT pasangannya nggak bisa ya. Tapi tetap ini yang harus dipakai adalah yang RT per MR. Jadi kalau untuk rumus setaranya ini kita bisa bilang bahwa akar dari F kali KT per F kali RT per MR itu bisa sama aja, bentuknya macam-macam. Ada F dikali KT per M besar ya. M besar, M kecil gitu ya, M kecil. Kemudian bisa juga lagi NRT ya, NRT per M kecil. Oke, kemudian juga bisa kita bikin 3P per row. Banyak ya rumusnya ya sebenarnya. Oke, kita pakai yang ini aja sehingga kita masukkan berarti V sama dengan akar dari 5 kali 0,0831 ya. Untuk ininya adalah 8,314 dikali 300 per, nah MR-nya, MR oksigen itu adalah 2 kali ARO. ARO itu adalah 16 ya. 2 kali 16 sama dengan 32. Ya udah per 32, sehingga ini kita jawab ketemunya bentar ya, kita hitung ya. 5 kali 8,314 kali 300 dibagi 32. Jawabannya adalah wait bentar. Di sini 32-nya adalah 32 gram per mol ya, jangan lupa. Kan kita harus dalam satuan SI, jadinya 32 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol. Jadi di sini 32 kali 10 pangkat min 3 ya. Sehingga kalau kita bikin itu bawahnya itu ada 0,032 ya. Jawabannya adalah 624 meter per sekon, 624,27 ya sebenarnya. Cuman berarti karena di pilihan gandanya ada 624, jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi ingat, kalau misalnya untuk gas idealnya tidak dirinci ya, tidak dirinci, boleh pakai yang ini langsung. Tapi kalau dirinci, be careful, bisa monoatomik atau diatomik ya. Kalau monoatomik tetap sama seperti ini. Cuman kalau untuk diatomik itu dia bisa ini boleh, bisa 5 boleh, bisa 7 boleh. So be careful ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 34. Oh, ini ada intensitas dengan ini adalah Wayne ya. Panjang gelombang ini pergeseran Wayne, karena kalau beda lambda pasti beda suhu beda lambda gitu ya. Oke, jadi diketahui bahwa katanya ada emisivitas. Berarti diketahui bahwa E-nya, jadi untuk nomor 34 adalah diketahui bahwa E-nya itu sama dengan 0,5. Kemudian diasumsikan foton diasumsikan memiliki alpha max ya. Emang di sini titik-titik di sini itu adalah alpha max-nya.
Dan diketahui bahwa sigma, ya sigmanya adalah ketetapan gitu ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian untuk B-nya ini adalah konstanta Wind-nya ya. Konstanta Wind itu adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi ini konstanta Wind ya. Konstanta Wind. Oke. Kemudian diketahui bahwa H-nya itu adalah, kalau H itu seingat saya sih kayak ada konstanta juga ya. 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule/Coulomb. Nah, yang ditanya adalah jumlah foton yang dirahasiakan benda tersebut setiap detik setiap meter kuadrat. Oke, berarti di sini ditanya adalah N per A kali T, alias ditanya di sini dalam satuan bla 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 foton per sekon meter kuadrat atau meter kuadrat sekon, seperti itu. Dimana meter kuadrat itu adalah satuan dari A dan S itu adalah satuan dari T, dan foton itu adalah jumlah foton adalah jumlah ya N gitu ya. Ini yang ditanya. Ya udah, dijawab dengan cara gimana? Oke, jadi di sini ada sama hubungannya sama rumus untuk si pasti ada ini, ada yang namanya rumus lambda sama dengan B per T alias lambdanya si Wind ya. Lambdanya adalah B per T. Kemudian ada rumus yang dipakai adalah jumlah foton itu pasti ada hubungan sama energi ya. Jadi di sini kita bisa langsung pakai persamaan bahwa P sama dengan E per T, di mana P-nya atau radiasinya di emisivitas bahan ya, ada itu berarti adalah sigma dikali E dikali A dikali T pangkat 4. Ini adalah radiasi ya, persamaan radiasi. Daya dari suatu radiasi adalah sigma E A T pangkat 4, dan E-nya E per T itu adalah nah, untuk rumus E-nya itu adalah sama dengan N kali H kali C per lambda ya. Nah, untuk C itu adalah panjang kecepatan cahaya ya. C per lambda. Kemudian ini berarti kita bisa bilang berarti NHC per T kali lambda, seperti itu. Nah, diminta dalam bentuk NA per T. Berarti kalau kita rubah jadi NA kali T sama dengan, berarti A-nya kan ke bawah nih, campur sama sini. Berarti kalau ini kita bisa rubah jadinya berarti sigma dikali E ya dikali alfa, atau kita kali siang dulu aja ya biar nggak bingung. N kali ini kan per 1 ya, berarti per 1 berarti N kali H kali C sama dengan sigma kali E kali A kali T pangkat 4 dikali T dikali lambda. Diminta N per AT, berarti N per AT sama dengan berarti AT-nya di sini udah hilang ya. Berarti ini bawahnya pasti HC. Kemudian berarti sisa atasnya adalah sigma E T pangkat 4 sama lambda. Ya udah, tinggal kita masukkan aja, berarti N per AT itu sama dengan sigmanya berapa? Masukin ya, tinggal masukin 5,67 dikali 10 pangkat min 8, kemudian dikalikan dengan emisivitas bahannya adalah 0,5 dikali T pangkat 4 adalah T-nya berapa nih? Nah, jangan lupa T-nya ternyata ada ya 4000 Kelvin atau 4 kali 10 pangkat 3 Kelvin ya. 4 kali 10 pangkat 3 Kelvin. 4 kali 10 pangkat 3 pangkat dipangkatin 4 dikalikan lambdanya adalah lambdanya belum ada. Nah, lambdanya kita bisa cari dari sini. Lambda sama dengan B per T alias 2,898 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 per T-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3. Sehingga dapatnya adalah sekitar 7,2 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya udah, kita masukin, berarti 7,2 kali 10 pangkat min 7 per H-nya adalah kita masukin ya 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan C-nya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Berarti NA dikali T itu sama dengan
2,6 ya, jawabannya itu sekitar 20,6 dikalikan dengan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 25 foton per meter kuadrat sekol. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, gitu. Jadi kalau ini udah basicnya tinggal masukin ke rumus dasar aja ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 35. Oke ya, untuk soal nomor 35 ya, sebuah osilator harmonis sederhana terdiri dari balok 0,5 kg diikatkan dengan, berarti di sini diketahui bahwa M-nya adalah 0,5 kg, kemudian yang diikatkan pada sebuah ujung suatu pegas dan lantai sehingga balok tidak mengalami gaya gesekan ketika bergerak gitu ya. Oke, kemudian pada saat T sama dengan 0, simpangan balok sama dengan 0. Berarti ketika T-nya 0, berarti Y-nya 0 alias ada di titik keseimbangan. Lalu bergerak ke arah sumbu X positif. Jadi kalau ini kita bisa gambar tuh, gambarnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Set. Dia pada sebuah pegas di lantai gitu ya. Sebuah pegas itu ya kita bilang per gitu ya. Set. Seperti ini. Nah, kemudian bergerak ke arah sumbu X positif, ya kan, ini ada di kondisi setimbang gitu ya. Kemudian ditarik sehingga akan ada di sini. Kemudian kan dilepas, pasti dia bakal bisa jadi ke sini gitu ya. Nah, gitulah intinya. Nah, seperti itu. Ini adalah Y sama dengan 0 dan ini adalah Y sama dengan, kita anggap ya kalau emang ditarik sampai paling maksimum, ini akan setara dengan A-nya ya. Nah, ini Y sama dengan A, dan kalau yang di hijau ini pasti akan setara dengan yang namanya Y sama dengan min A. Oke, grafik fungsi gaya pada balok bekerja terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada diagram gambar. F-nya adalah 75 Newton. Oke, seperti ini ya. Fs-nya tuh sampai ke dibalik gitu ya, kebalik. Nah, jadi ketika Fs-nya ditarik sebesar ini 75 ya, 75 Newton. Ini 75, ini 75. Nah, berubah atau misalnya sebesar 0,3 seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah ketika simpangan, berarti ditanya adalah energi kinetik energi kinetik ya. Ketika simpangannya adalah 2/3 simpangan maksimum alias 2/3 dari A. Nah, tinggal kita masukin, kita jawab. Rumus EK itu sama dengan setengah ya. Sebenarnya kalau misalnya kalau kalian mau jabarin sendiri boleh, atau kita pakai rumus jadi aja, K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Itulah rumusnya. Jadi kalau misalnya nuruninnya gimana, sebenarnya kan EK itu sama dengan setengah MV kuadrat, dimana untuk setengah kali M kali V kuadratnya itu setara dengan yang namanya ini A omega cos omega T. Wah, berarti kuadrat. Berarti EK sama dengan setengah kali M A kuadrat omega kuadrat kali cos kuadrat omega T. Seperti itu. Nah, kemudian ini jadi dirubah bentuknya. Kan kita tahu bahwa dalam sudut trigono itu adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kan. Nah, jadi cos kuadrat alfa ini kita rubah jadi 1 kurang sin kuadrat alfa gitu ya. Nah, dimana selain rumus ini tuh, yang rumus dasarnya sebenarnya harusnya ini ya, rumus dasar itu harusnya Y sama dengan A sin omega T, kemudian ini kita turunkan ya, alias V sama dengan dy per dt itu sama dengan A kali omega kali cos omega T, kemudian kita turunkan lagi A sama dengan dv per dt, sehingga hasilnya adalah min A omega kuadrat kali sin omega T. Ingat aturan berantai, kita turunkan terhadap trigononya dulu, terus kemudian kita turunkan terhadap dalamnya juga. Gitu. Ya udah, berarti dari rumus yang di sebelah kanannya yang cos kuadrat A, maka EK sama dengan setengah M omega kuadrat. Ini kita ubah dulu ya. M omega kuadrat dikali A kuadrat kali cos
ya kali cos kuadrat omega T. Di sini kita tahu bahwa K itu sama dengan M omega kuadrat. Berarti EK sama dengan setengah K kali A kuadrat dikali 1 kurang sin kuadrat omega T. Ya, omega T. Berarti di sini kita punya rumus EK sama dengan setengah KA kuadrat dikurang setengah KA kuadrat kali sin kuadrat omega T. Kalau kita lihat sebenarnya rumus yang ini apa? Untuk A kuadrat sin kuadrat itu adalah mirip kayak Y, cuma pangkat 2. Berarti setengah sama dengan setengah KA kuadrat ya dikurang setengah KY kuadrat, sehingga sama dengan setengah K kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Seperti itu ya penurunan rumusnya. Jadi biar kalau misalnya kalian ada yang pengen ngapain begini, biar nggak lupa ya. Takutnya kalau lupa kan kalian bisa nurunin sendiri gitu loh. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan EK sama dengan, nah untuk K-nya, kalau kan tadi saya bilang ada rumus K ini. Nah ini kalau misalnya M sama omega yang dikasih tahu. Tapi sebenarnya kalau yang kita biasa pakai adalah F kali delta X kan. Berarti K sama dengan F per delta X gitu. Berarti ini F per delta X dikali A kuadrat, katanya A kuadrat ya A kuadrat dikurang 2/3 A kuadrat. Sehingga EK sama dengan setengah dikali F-nya adalah 75 per delta X-nya adalah 0,3 dikali A kuadrat dikurang 4/9 A kuadrat. Sehingga EK-nya sama dengan, ya kalau kita masukin kan berarti FK kali delta X-nya, F delta X-nya enggak kita masukin sini ya, tapi kita masukinnya adalah A ya. Oke. Sebenarnya juga 0,3 juga boleh ya. Kita masukinnya A aja karena apa? Di sini untuk yang dimasukin ini kan katanya ditarik sampai mentok sampai jadi kayak gini. Ketika ditarik plek 0,3 set. Habis itu balik lagi 0,3 balik lagi, kira-kira begitu ya. Jadi A B C B A B C A B C yang seperti ini ya. Tengah kanan tengah kiri, tengah kanan tengah kiri, seperti itu. Jadi ini kita bisa bilang setengah dikali 75 per A. Kenapa saya nggak bikin masukin angkanya dulu supaya biar ini ya, 5/9 A kuadrat. Berarti EK sama dengan setengah dikalikan dengan yang namanya 75 per, ini habis ya. Nah, jadinya jadi 75/1 dikali 5/9 dikalikan dengan 0,3. Jawabannya adalah sekitar 6,25 joule. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.